Bicara dengan hati. Pesan Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57. Berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Efesus bab 4 ayat 15. Saudara-saudara terkasih, setelah beberapa tahun terakhir ini kita merefleksikan tentang kata kerja datang dan melihat serta mendengarkan sebagai syarat untuk komunikasi yang baik. Dalam pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57 ini, saya ingin berfokus pada berbicara dengan hati. Hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat, dan mendengarkan. Dan hati itu pula lah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Setelah kita berlatih mendengarkan dan menuntut kita menunggu dan bersabar, serta tidak memaksakan sudut pandang kita dengan cara yang merugikan, akhirnya kita dapat masuk dalam dinamika dialog dan saling berbagi. Tepatnya, berkomunikasi dengan ramah. Sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran dalam kasih. Bandingkan Efesus bab 4 ayat 15. Kita tidak perlu takut mewartakan kebenaran meskipun terkadang tidak nyaman. Tetapi kita melakukannya dengan belas kasih dan dengan hati. Sebab program Kristiani sebagaimana ditulis Paus Benediktus XVI adalah hati yang melihat. Hati menyatakan kebenaran tentang keberadaan kita dengan detaknya, dan karena itulah seharusnya kita dengarkan. Kenyataan ini memampukan mereka yang mendengarkan pada gelombang yang sama untuk merasakan detak jantung orang lain di dalam hatinya sendiri. Dengan demikian, keajaiban karena perjumpaan dapat sungguh terjadi, yaitu membuat kita saling memandang dengan kasih sayang, saling menerima kelemahan satu sama lain dengan rasa hormat, daripada menghakimi berdasarkan kabar angin serta menabur perselisihan dan perpecahan. Yesus mengingatkan kita bahwa setiap pohon dapat dikenali dari buahnya. Bandingkan Lukas 6 ayat 44. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat 45. Karena itu, agar dapat mengomunikasikan kebenaran dengan kasih,
seseorang perlu menyucikan hatinya. Hanya karena mendengarkan dan berbicara melalui hati yang murni, kita dapat melihat melampaui apa yang nampak dan dapat mengatasi suara-suara tidak jelas yang dalam hal informasi justru tidak membantu kita memahami dunia yang begitu kompleks. Seruan untuk berbicara dengan hati ini merupakan tantangan yang radikal bagi zaman kita yang cenderung tidak peduli dan marah, bahkan kerap mengeksploitasi kebenaran dan menyebarkan informasi palsu. Komunikasi yang ramah. Berkomunikasi dengan ramah berarti siapapun yang membaca atau mendengarkan kita dituntun untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, ketakutan, harapan, dan penderitaan manusia di zaman kita. Mereka yang berbicara seperti ini mencintai orang lain karena mereka memiliki hati dan sungguh menjaga, melindungi, dan tidak melanggar kebebasan. Gaya seperti ini dapat kita lihat dalam diri sang musafir misterius yang berdialog dengan para murid dalam perjalanan menuju Emmaus sesudah tragedi Golgota. Yesus yang bangkit berbicara dari hati, sambil dengan rasa hormat menemani perjalanan penderitaan mereka. Yesus juga menawarkan diri dengan penuh kasih, bukan memaksa, untuk membuka pikiran mereka agar memahami makna terdalam atas apa yang terjadi. Akhirnya, dengan gembira mereka dapat bersaksi bahwa hati mereka berkobar-kobar saat Dia berbicara di sepanjang perjalanan sambil menjelaskan makna kitab suci. Bandingkan Lukas 24 ayat 32. Dalam sebuah periode sejarah yang ditandai polarisasi dan pertentangan, bahkan sayangnya komunitas gerejawi pun tidak luput dari situasi ini, komitmen untuk berkomunikasi dengan hati dan tangan terbuka menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya karena mereka berkarya di bidang komunikasi. Kita semua dipanggil untuk mencari, mewartakan, dan menghidupkan kebenaran dengan kasih. Secara khusus, kita sebagai umat Kristiani didesak terus-menerus untuk menjaga lidah dari yang jahat. Bandingkan Mazmur 34 ayat 14. Seperti yang diajarkan kitab suci, dengan lidah yang sama kita dapat memuji Tuhan dan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bandingkan Yakobus 3 ayat 30 ayat 9. Perkataan buruk janganlah keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4
ayat 29.